Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Puji Tuhan, pagi hari ini kita beroleh kesempatan untuk menikmati hari ini. Mari kita bersama-sama memulai hari ini dengan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat kasih setiamu yang memelihara kami di sepanjang malam. Terima kasih untuk kesempatan hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih Tuhan untuk nafas hidup yang Tuhan anugerahkan. Sebelum kami beraktivitas, kami rindu Tuhan firman-Mu memberkati kami. Biarlah lewat pembacaan firman Tuhan ini, kami diberkati lewat kebenaran-Mu. Berkati kami Tuhan dalam pembacaan perenungan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita baca dari Kejadian 4 ayat 1-16. Kita merenungkan firman Tuhan dengan judul Iri hati merampas kegembiraan. Kita baca ayat 6 dan ayat 7, demikian firman Tuhan. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, iri hati memang sifat yang sangat lekat dengan kehidupan manusia. Meski begitu, bukan berarti kita harus membiarkan iri hati berkembang dalam hati. Karena iri hati termasuk sifat negatif yang kalau dibiarkan akan berdampak pada perbuatan dosa lainnya. Mengapa iri hati ini dianggap sebagai salah satu dosa? Karena hal ini menjauhkan kita dari Tuhan dan melahirkan dosa baru lainnya. Lebih lagi, iri hati membuat diri sendiri lelah, rusak dan tidak sehat, bahkan cenderung menyakiti orang lain. Saudara yang terkasih, Kejadian pasal 4 ayat 1-16 ini menggambarkan bagaimana dosa iri hati menyelimuti dan menguasai hati Kain, sehingga dengan tega membunuh adiknya sendiri. Kain tidak lagi memandang Habel sebagai adiknya, tetapi Habel adalah musuh yang harus disingkirkan. Begitulah kalau manusia dikuasai oleh iri hati, semua serba menjadi gelap dan tidak jelas lagi. Kain merasa iri hati terhadap Habel adiknya. Tuhan mengindahkan korban persembahan Habel, namun mengabaikan persembahannya. Alkitab tidak menjelaskan alasan Tuhan. Kain nampaknya tidak dapat menerima keputusan Tuhan itu. Bisa jadi ia merasa kehilangan harga diri sebagai kakak. Si jahat memanfaatkan kesempatan atas sikapnya itu. Kegalauan hati Kain terpancar dari wajahnya yang muram. Ia tergoda dan terpancing emosinya, sehingga tega membunuh Habel. Ia tidak lagi berpikir secara jernih karena dosa sudah menutupi pintu hatinya, sehingga ia tidak mampu mengendalikan diri. Kain melampiaskan amarahnya pada Habel yang sesungguhnya tidak bersalah. Rasa iri membangkitkan amarahnya dan kemudian mendorongnya melakukan tindakan keji. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan diperhadapkan pada situasi yang membuat kita iri dengan orang lain. Untuk itu, sebelum kita beraktivitas, mari kita senantiasa meminta kekuatan dan perlindungan Allah, supaya kita senantiasa mengendalikan perasaan negatif dan mengubahnya menjadi energi positif yang mendorong kita untuk melakukan segala sesuatu lebih baik. Iri hati akan menjerumuskan manusia pada sikap bertentangan dengan kasih Allah. Hidup dan mati manusia hanya Allah yang berhak menentukannya. Saudara yang terkasih, jangan beri ruang iri hati untuk tinggal dalam hati kita, karena ia hanya akan merusak dan menghancurkan hidup kita. Mulai sekarang, mari kita coba untuk melihat apa yang ada pada diri kita sendiri, bukan pada orang lain. Kalaupun kita merasa kurang dalam hal yang lain, ambil waktu sejenak. Ada banyak hal yang selalu bisa kita syukuri dalam kehidupan kita ini, sebab Tuhan akan selalu memberikan karya yang terbaik buat setiap kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.
Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami pagi hari ini bagaimana kami dapat bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk mensyukuri semua yang kami miliki, dan dengan ucapan syukur itu Tuhan, kami boleh melakukan segala aktivitas kami dengan damai sejahtera Tuhan. Dan berkati kami Tuhan di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Biarlah perbuatan kami, perkataan kami, sikap kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semuanya.